anak-anak, pada pagi hari ini kita jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Semuanya bersikap anjali. Mari kita mulai dengan membacakan Paritanama Skaragata. Arahang sama Sambuto Bhagawa Utang Bhagawantang Abiwa Demi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supati Pano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namam Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Nah, semuanya anak-anak, Ibu harapkan tetap semangat, tetap belajar di rumah, karena sebentar lagi kita akan mengikuti mid semester ganjil ya. Oke, Ibu akan melanjutkan materi pada pagi hari ini. Anak-anak bisa dengan seksama bisa mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan. Selamat pagi anak-anak semuanya, berjumpa kembali dalam pelajaran agama Buddha. Kita akan lanjutkan untuk pelajaran 5 di semester kedua, yaitu tentang berdana. Di KB ke-17, Ibu akan menjelaskan tentang berdana. Apa yang dimaksud dengan dana? Dalam agama Buddha, dana adalah memberikan sesuatu untuk membantu orang lain yang memerlukan. Berarti dana itu identik dengan memberi. Dalam memberi dana harus dengan hati yang tulus, ikhlas dan rela. Jadi ketika kita memberi dana, hati kita harus tulus. Tidak ada unsur paksaan, dengan hati yang tulus serta ikhlas. Dalam agama Buddha, berdana bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi bisa berupa bantuan, pengorbanan, ataupun dalam bentuk memaafkan. Baiklah Nana, Ibu akan melanjutkan tentang macam-macam dana. Dalam agama Buddha, macam-macam dana ada 4. Antara lain adalah Amisa dana, Dhamma dana, Abhaya dana, dan Mahati dana. Kita lanjut pada Amisa dana. Apa yang dimaksud dengan Amisa dana? Amisa dana dalam agama Buddha yaitu memberi atau berdana dalam bentuk materi. Dalam bentuk materi seperti apa? Yaitu barang, contohnya makanan, obat-obatan, pakaian, serta barang-barang yang berguna untuk orang lain. Kemudian yang kedua adalah Dhamma dana. Apa sih yang dimaksud dengan Dhamma dana? Dhamma dana adalah dana dalam bentuk pengetahuan. Nah, di sini Ibu memberikan contoh tentang gambar seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya. Kenapa Ibu katakan itu termasuk Dhamma dana? Karena seorang guru memberikan dana dalam bentuk pengetahuan, yang mana seorang siswa yang belum tahu, karena pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru, maka siswa itu bisa mengerti pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah Abhaya dana. Apa sih yang dimaksud dengan Abhaya dana?
Abaya dana adalah dana memaafkan, yang mana memaafkan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Karena apa? Karena keikhlasan serta rasa memaafkan dengan orang lain yang menyakiti kita, itu tidak semua orang bisa. Selanjutnya adalah mahati dana. Apa yang dimaksud dengan mahati dana? Yaitu dana mengorbankan kebahagiaan yang telah kita dapatkan. Contohnya di sini apa? Di sini ibu menjelaskan tentang dua orang anak yang mengorbankan waktu mainnya untuk membantu mamanya memasak di dapur. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada mahati dana. Ibu akan melanjutkan di KB 18 yaitu kualitas dana. Faktor yang mempengaruhi pahala atau kualitas dana ada dua, yaitu ada dari faktor intern dan dari faktor ekstern. Nah, faktor intern itu artinya keadaan batin si pemberi dana memiliki pengertian benar dan kasih sayang serta simpati. Jadi intern ini adalah faktor yang berasal dalam diri seseorang. Contohnya saya mau berdana, ya kan? Nah, ini berarti kualitas si pemberi ini apa? Karena memiliki sifat cinta kasih, suka menolong orang lain, sehingga apa? Tergerak batinnya untuk memberi. Faktor ekstern, yang mana faktor ekstern pengaruh dari luar. Contohnya seperti apa? Bentuk dana yang benar, bermanfaat, bersih, tidak membahayakan, dan waktu berdana tepat dan orang yang kita beri pantas menerima. Jadi ketika selain kita memberi dana, kita lihat dari faktor intern, faktor ekstern juga perlu. Kenapa perlu? Karena tidak semua orang membutuhkan dana ataupun bantuan dari kita. Tepat tidak orang itu membutuhkan bantuan dari kita? Atau pantas tidak orang itu kita beri bantuan sehingga dana yang kita berikan dapat bermanfaat bagi orang yang kita beri. Kualitas dana yang baik memiliki 3 tahap. Yang mana ibu jelaskan adalah yang pertama adalah niat sebelum berdana. Ketika kita memberi dana, yang pertama adalah niat sebelum berdana. Ada tidak niat sebelum berdana? Apakah masih ragu-ragu? Atau kita memang ada niat dalam diri kita? Itu adalah kualitas dana. Niat ketika berdana. Nah, ketika berdana, kita ada tidak keinginan untuk berdana? Biasanya kalau kita ada niat ketika berdana, maka saat memberi dana pun kita akan merasa senang dan memberinya pun dengan rasa hormat. Dan yang ketiga adalah niat setelah selesai berdana. Nah, setelah kita memberi dana kepada orang lain, tentunya kita merasa senang. Tentunya kita merasa puas telah membantu orang lain. Sehingga apa? Sehingga kualitas dana yang kita berikan itu bermanfaat untuk kita. Ya, tidak ada rasa Ibu akan melanjutkan di besar kecil kualitas dana. Kualitas dana dipengaruhi oleh barang yang diberikan. Kenapa ibu katakan barang yang diberikan? Karena barang yang diberikan juga berpengaruh kepada apakah orang yang kita berikan dana itu bermanfaat atau tidak. Yang pertama adalah berdana barang yang rusak.
Berarti dana yang kita berikan itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Karena barang itu sudah tidak bisa kita pakai lagi. Yang kedua adalah berdana barang yang baik, sebaik yang diri sendiri pakai. Jadi ketika kita berdana, barang yang kita berikan adalah barang yang biasanya kita pakai, kita gunakan. Yang ketiga adalah berdana barang yang lebih baik dari barang yang dipakai. Jadi kita memberi barang kepada orang yang membutuhkan dengan kualitas barangnya yang lebih baik dari yang kita pakai. Berdana yang berkualitas juga dipengaruhi oleh kemurnian pemberi dan penerima dana. Terdapat 4 kategori. Yang pertama, jika dana diperoleh dengan cara yang baik. Nah, Ibu jelaskan yang mana dana diperoleh dengan cara yang baik. Dengan cara bekerja keras, dengan cara bermata pencarian yang baik. Itu adalah diperoleh dengan cara yang baik, tidak dari cara yang mencuri atau korupsi. Yang kedua adalah jika dana yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, ini tidak bermanfaat. Kenapa? Karena cara yang digunakan walaupun orang ini berdana dengan dalam jumlah yang besar tetapi diperoleh dengan cara misalnya mencuri, berbohong ataupun korupsi. Yang ketiga adalah jika dana yang diperoleh dengan cara tidak benar dan diberikan kepada orang yang tidak bermoral. Sudah diperolehnya dengan cara tidak benar, dengan cara korupsi, kemudian diberikannya kepada orang-orang yang tidak bermoral. Contohnya adalah para pencuri, ya. Kemudian yang keempat adalah dana yang diperoleh dengan cara yang benar dan diberikan kepada orang suci. Contohnya ini seperti apa, Bu? Ya, diperolehnya dengan cara bekerja keras, ya. Kemudian diberikan kepada orang suci, contohnya siapa? Para biku. Nah, biasanya yang keempat ini itu kita berdana pada hari Katina. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan di KB 19 yaitu cara-cara berdana. Cara berdana yang mempengaruhi hasil berdana adalah yang pertama, dana yang diberikan diperoleh. Nah, tadi yang Ibu bilang, ya. Kemudian dana yang diberikan. Yang pertama, dana yang diberikan diperoleh dari cara apa? Hanya mencuri, ya kan. Nah, dana yang diberikannya misalnya uang. Nah, sebelum diserahkan ada nggak rasa misalnya tidak ikhlas? Nah, itu sebelum diserahkan. Pada waktu dana diserahkan, diserahkan dengan baik atau dilempar atau mungkin tidak happy, ya kan? Nah, sudah diserahkan, ada nggak rasa puas ketika kita setelah berdana, ataupun mungkin rasa menyesal? Nah, itu adalah cara-cara berdana juga mempengaruhi hasil dari berdana. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pahala berdana. Mungkin dari anak-anak sampai saat ini ada yang belum tahu apa sih pahala atau manfaat kita memberi kepada orang lain. Yang pertama adalah berdana diberikan dengan cara yang baik dan keyakinan. Berarti penuh dengan keyakinan, ya, yakin, tidak ragu-ragu. Nah, ini apa sih pahalanya? Yang pertama adalah kemakmuran. Yang kedua kekayaan, yang ketiga wajah yang tampan atau cantik, yang keempat adalah harta benda yang berlimpah. Kemudian pahala berdana dengan penuh hormat. Nah, penuh hormat ini biasanya ketika kita berdana, kita dengan sikap yang baik, yang sopan, serta dengan memberi dana yang
layak ya. Nah, ini apa pahalanya? Yang pertama ada istri atau suami yang baik. Yang kedua adalah anak yang baik. Yang ketiga adalah pegawai yang patuh. Itu adalah pahala berdana dengan penuh hormat. Yang ketiga adalah pahala yang tepat waktu. Nah, ini apa akibatnya? Keselamatan dari api, keselamatan dari air, keselamatan dari angin, keselamatan dari pencuri, ahli waris yang berwatak baik. Maksudnya apa, Bu, keselamatan dari api? Nah, kita terhindar dari kebakaran. Keselamatan dari air ya kita terhindar dari banjir. Keselamatan dari angin ya kita terhindar dari musibah-musibah yang ditimbulkan oleh angin. Nah, sehingga kita apa? Sehingga kita hidup di tempat yang sesuai. Pahala dan tempat berdana. Pahala berdana pada dibedakan menjadi dua hal, yaitu pahala berdana pada kehidupan sekarang dan pahala berdana pada kehidupan yang akan datang. Apa sih pahala berdana pada kehidupan sekarang? Yang pertama adalah mengurangi sifat serakah atau loba. Jadi ketika kita berdana itu, kita sudah berusaha mengurangi sifat loba ataupun berbagi kepada orang lain. Yang kedua adalah berlatih pahala melepaskan sesuatu milik kita dengan wajar. Jadi kita berusaha memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, tetapi itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, melatih diri agar tidak terlalu melekat. Nah, jadi kita tidak melekat pada suatu barang. Yang keempat adalah disenangi dan mempunyai banyak teman, dan kelak dapat menolong saat kesulitan. Kemudian pahala berdana dalam kehidupan yang akan datang. Yang pertama adalah dilahirkan sebagai anak dari keluarga yang kaya raya. Terlahir jadi anak dari keluarga yang kaya raya. Yang kedua, dilahirkan kembali di alam yang menyenangkan. Itu sudah pasti ya. Makanya kita harus belajar untuk berdana atau memberikan kepada orang lain. Baiklah, Ibu akan melanjutkan yang selanjutnya, tempat berdana secara urut ya, yang mana ketika dana kita berikan ini berpahala besar. Yang pertama adalah sangha. Jadi ketika kita berdana pada sangha, kelompok para suci, itu adalah urutan dana yang paling besar pahalanya. Yang kemudian yang kedua adalah kepada Buddha atau Arahat atau orang suci. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sila. Yang keempat, orang tua. Orang tua ini ayah dan ibu. Yang kelima, orang yang belum berpenghasilan. Yang keenam, mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Dan yang ketujuh, berdana kepada orang yang telah meninggal. Nah, itu adalah pahala berdana yang memiliki urutan dari yang terbesar, dari yang terkecil. Baiklah Nana, demikian tadi penjelasan dari Ibu tentang materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Kita akan berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa tetap belajar, tetap semangat di rumah. Ibu akhiri dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.